para pencinta podcast Dewan Guru Besar UI dimanapun Anda berada. Apa kabar? Sehat selalu? Kali ini kita berjumpa kembali dengan Anda dalam podcast bersama dengan seorang tamu. Namanya Prof. Eko K. Budiarjo. Siapa dia? Mari dengarkan perbincangan sebentar lagi. Prof. Eko, apa kabar? Alhamdulillah baik, apa kabar Prof. Sehat selalu hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Prof. Eko, Ya, dalam 2 kalimat saya minta Anda menjelaskan siapa Anda. saya? Ya. Wah, 2 kalimat terlalu sedikit. Iya, saya dosen UI, guru besar tetap di Fakultas Ilmu Komputer UI. Prof. Eko, banyak dosen UI yang bekerja di Fakultas Ilmu Komputer. Tapi Betul. siapa sebetulnya? Apa keahlian profesor sehingga kemudian disebut sebagai seorang Profesor Eko K. Budiarjo? Silakan. Oke. Jadi sejak awal saya masuk ke UI, itu saya sudah menekuni dunia yang namanya software engineering. Software engineering itu adalah bagaimana teknik kita, proses kita untuk membangun perangkat lunak. Dan itulah dia yang saya tekuni selama lebih dari 35 tahun. Kira-kira di Indonesia ini ada berapa ya orang yang bergerak di bidang yang sekarang Prof. Eko geluti? Ya, kalau Anda bicara berapa banyak, tentunya banyak ya. Cuman mungkin yang selama ini orang membuat software itu, membuat perangkat lunak, itu tidak dengan menggunakan satu proses yang benar. Nah, ini akan jadi problem di mana skala dari software itu dalam skala yang besar. Ya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan mereka-mereka yang juga bergerak di bidang yang sama, kira-kira Prof. Eko itu berada di urutan keberapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau yang keberapa? Nah, ini dia pertanyaan yang susah untuk self assessment karena yang mestinya mengatakan di ranking keberapa itu mestinya orang lain ya. Tapi kalau saya boleh katakan bahwa saya termasuk yang pionir lah gitu ya sebagai guru besar di bidang ini gitu ya. Tentunya tidak hanya saya, di perguruan tinggi lain juga ada yang mendalami bidang ini tentunya. Tetapi memang yang concern itu sangat terbatas sekali. Prof. Eko, kira-kira susah nggak ya menjadi seorang engineer di bidang yang sekarang Prof. Eko tekuni? Itu waktu berapa lama, butuh sekolah apa? Mungkin bisa diceritakan begitu? Ya, karena biasanya kalau sudah melewati jawabannya adalah mudah. Tapi kalau belum melewati rasanya jalan yang panjang ya. Jadi memang yang tentunya ada 2 hal. Ya, jadi kalau saya sampaikan itu saya selalu menggunakan knowledge, skill, and attitude. Jadi kalau knowledge ya mungkin knowledge and skill kita bisa dapatkan dari perkuliahan, kita mempelajari dunia yang namanya computer science atau ilmu komputer atau orang juga menyebutkan informatics. Itu adalah formal education-nya. Kemudian dari sana tentunya lebih banyak juga praktek untuk mengembangkan karena banyak juga teman-teman yang senangnya utak-atik tidak bikin produk yang secara langsung. Nah, itu harus dilakukan terus sampai karena sekarang bidang software engineering itu menurut ACM, Association of Computing Machinery, itu ada 5 bidang. 5 bidang itu 4 ada di Fasilkom, 1 ada di Fakultas Teknik. Yang di Fakultas Teknik dulu itu adalah bidang teknik komputer atau computer engineering, while the rest ilmu computer science, terus kemudian information system, software engineering, information technology, itu ada di Fasilkom. Ada nggak bedanya antara seorang software engineering yang bergerak di kampus dan yang di luar kampus? Ya, tentunya begini. Mungkin kalau dilihat dari situ perbedaannya adalah di dalam pengetahuan dasar yang dimiliki. Biasanya kalau yang di kampus dia banyak pengetahuan kemudian praktek. Kalau yang di luar praktek dulu baru sekolah. Gitu ya. Itu biasanya selalu seperti itu. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan publikasi Prof. Eko? Apakah sudah cukup banyak atau mungkin lebih ke fokusnya ke buku mungkin misalnya? Oke, ya saya kalau dilihat dari publikasi, kalau kita lihat standar dari sebagai seorang guru besar di kampus, tentunya itu sudah lebih daripada standar yang memang harus diperuntukkan. Untuk buku, terus terang ini perlu gitu ya, sudah banyak cita-cita ingin saya tuliskan.
tetapi memang mudah-mudahan dapat segera. Salah satunya adalah buku yang dimana konsepnya itu sudah saya sampaikan pada waktu pengukuhan guru besar. Jadi saya sampaikan the seven wisdom in software engineering. Itu ada 7 wisdom di dalam kita melakukan praktek di dalam software engineering. Seperti motivator juga ya, tapi bidangnya beda begitu ya. Kalau yang lain ada 7 habit, ini ada 7 wisdom, 7 words of wisdom. Baik rekan-rekan pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah tadi perkenalan kita dengan Profesor Eko K. Budianco. Prof Eko, boleh nggak diceritakan kepada para pecinta podcast kita, Ya. masa kecil Bang, masa kecil Anda? Apakah berasal dari keluarga, mungkin keluarga petani, keluarga pedagang, yang lalu kemudian memutuskan untuk menjadi dosen di UI? Silakan, Prof. Ya, jadi latar belakang kami mungkin kalau disampaikan adalah golongan ekonomi menengah lah, kita di tengah-tengah. Artinya orang tua kami tidak terlalu kesulitan di dalam menyekolahkan kami hingga akhir dari perguruan tinggi. Ya, terus kemudian awalnya itu adalah memang sejak SMP itu saya sudah menyukai dunia engineering, dunia oprek-oprek ya, karena pada waktu itu yang saya sukai dunia elektronika. Ya, dunia elektronika. Terus kemudian akhirnya saya setelah selesai sekolah menengah atas, saya memutuskan untuk sekolah di bidang di dunia electrical engineering. Oh, jadi nggak berubah ya sejak masa kecil hingga dewasa gitu, harapannya atau hobinya itu dan tujuannya juga itu begitu ya? Ya, jadi soalnya saya senang dengan satu hal, bahwa saya itu senang membuat sesuatu dan sesuatu itu bermanfaat bagi orang lain. Ya, gitu. Kalau di dalam dunia entrepreneur, saya menerjemahkan bermanfaat itu orang mau membeli produk saya. Gitu. Jadi ya akhirnya saya ke dunia electrical, saya mendalami dunia electronics, dunia digital. Kemudian setelah selesai saya mendalami S2, S3 semuanya di bidang computer science atau ilmu komputer. Nah, lalu bagaimana Prof berakhir di UI? Berlabuh di satu dermaga yang namanya UI. Karena kalau saya nggak salah, Prof lulusan dari ITB ya? Ya betul. Nah, ini menarik ya. Jadi salah satu saya ada fotonya ya. Saya ketika kumpul-kumpul gitu ada satu foto saya mulai mengenal UI itu pada waktu itu kami mahasiswa itu membuat pameran. Pameran produk-produk elektronik, produk-produk kami. Kemudian teman-teman dari Elektro UI datang ke kampus ITB, kita jumpa, kita ngobrol-ngobrol, kita saling tukar pengalaman bagaimana di ITB, bagaimana di UI dan seterusnya. Pada saat itu saya tidak pernah terpikir akan berlabuh ke UI. Tetapi ketika saya ingin kerja di industri, saya kerja di industri maupun kerja di mana-mana saya sudah coba, ternyata ada sudah coba intip gitu ya, melalui kerja praktek, tapi akhirnya saya memikirkan bahwa kalau kita mau masuk ke dalam dunia electronics, dunia digital, maka kedepannya itu semuanya adalah hardware controlled by software. Jadi yang namanya software defined product, defined product. Oleh karena itu pada saat itu saya memutuskan UI punya opportunity sebagai computer science center. Sedangkan di ITB pada saat itu fokusnya adalah kepada microelectronics center. Saya lebih senang ke dalam dunia software, ke dalam dunia software. Akhirnya saya ada satu proses sehingga setelah selesai saya dari S1, saya langsung bergabung dengan UI di Computer Science Center. Sampai sekarang Pak ya? Sampai hari ini. Prof, katanya kalau orang-orang yang bergerak di bidang engineering itu kering, sepi, pendekatannya tidak humanis, lalu pacaran pun nggak sempat. Nah, cerita dong tentang kehidupan keluarga dari Prof Eko, bagaimana ketemu istri, lalu bagaimana keluarga sekarang? Silakan, Prof. Waduh, ini cerita-cerita lama nih. Jadi enggak juga kalau tidak humanis gitu ya. Karena kalau kita di dalam engineering, kalau kita tidak bisa melakukan social engineering, kita nggak bisa bikin produk kita digunakan. Okay. Jadi ketika mahasiswa,
saya memang meluangkan waktu sampai ngurus pagelaran seni segala macam itu saya lakukan semua. Saya ikut marching band segala macam. Saya menyukai hal-hal tersebut. Itu mungkin membuat saya menjadi lebih soft gitu ya. Tentunya dalam perjalanan itu akhirnya saya jumpa dengan dengan pujaan hati, terus kemudian ya menikahlah. Gitu. Artinya nggak benar ya bahwa seorang insinyur itu lalu kemudian melupakan kehidupan pribadi yang hangat begitu ya. Justru seorang engineer itu terbiasa untuk fokus untuk melihat dunia nyata itu lebih banyak gitu ya, karena produknya nggak mungkin hanya di belakang meja di belakang lab bikin produk terus akhirnya akan digunakan oleh masyarakat, nggak mungkin. Jadi seorang engineer tuh harus dekat dengan masyarakat, khususnya adalah masyarakat penggunanya. Prof, jadi memang sejak awal ketika Prof memutuskan untuk di UI berarti memang sudah berkeinginan untuk menjadi dosen nih. Iya. Itu dari mana itu? Bakat untuk menjadi dosen itu turun dari siapa itu, Prof? Ya, saya sejak mahasiswa itu memang sudah jadi asisten dosen. Oh, oke. Ya, asisten lab lah pada waktu itu ya, karena kita di bidang engineering banyak di lab. Terus saya yang berikutnya lagi, saya kepingin sekolah lagi. Rasanya begitu selesai kayaknya saya harus sekolah lagi. Ya udah, saya 2 tahun kerja, terus kemudian oleh UI saya disekolahkan untuk menyelesaikan master degree saya. Oh, oke. Dan kalau begitu, sejak kapan menjadi dosen tetap di UI? Nah, sekarang kalau jadi pegawai UI itu sejak tahun 85, 1 April 85 itu saya sudah menjadi pegawai UI. Tetapi pada waktu itu kan kalau dulu kan kalau andai kata mau karier dosen itu kan harus menjadi ASN. Oh iya. Ya, nah pada waktu saya masuk saya jadi pegawai UI, tetapi kalau untuk menjadi ASN itu tunggu formasi. Nah, karena kami adalah di Computer Science Center, di center yang ada di dalam UI, tentunya slotnya itu lebih sedikit dari yang sudah fakultas-fakultas. Oke. Ya, jadi saya waktu itu dihadapin dilema mau sekolah dulu atau mau dapat slot dulu sebagai ASN. Akhirnya saya putuskan, ya udah saya ambil titik tengah, saya sekolah tapi saya mau ambil master saja. Habis itu saya pulang agar supaya saya bisa menyelesaikan, bisa untuk dapat formasi sebagai ASN. Lalu kapan kemudian Prof dikukuhkan sebagai guru besar? Ini karena tugas saya di UI itu betul-betul tugas tridharma, nggak cuma nulis paper, nggak cuma ngajar, tetapi saya juga harus memimpin lembaga yang tadi itu Pusat Ilmu Komputer tadi, di mana banyak kegiatan proyek, kegiatan segala macam. Jadi saya mencoba keseimbangan, dan keseimbangan itu terjadi baru di tahun 2019 saya dikukuhkan. Akhirnya sampai juga di titik yang paling puncak ya. Akhirnya sampai, saya bilang, Mas, saya kalau melihat jalan itu saya cuma dalam hati saya cuma mengatakan insya Allah saya sampai, soal waktu ya jalan aja gitu, bit by bit ya jalan aja terus gitu. Akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Iya, kelihatannya begitu. Baik, rekan-rekan para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, kita tadi telah mengulik ya, sekelumit kehidupan masa kecil, masa remaja, mahasiswa, hingga kemudian menjadi guru besar dari tamu kita, Prof. Eko K. Budiarjo. Mari kita lihat lagi kelumit kehidupan yang lainnya, tapi setelah ini. Ya, kembali kita bersama dengan Prof. Eko. Prof. Ya. Sebagai dosen itu kan kita punya 3 beban ini. Oke. Tridharma, meneliti, apalagi ya, mengajar, dan yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Kira-kira apa yang menjadi tekanan dari Prof. Eko? Apakah masih mengajar, lalu juga meneliti, dan juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat, Prof? Ya, jadi tiga-tiganya saya lakukan secara seimbang. Oke. Ya, karena saya harus berkontribusi turut mencerdaskan bangsa, mendidik, tetapi saya juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan, jadi harus ada research, dan selain itu juga harus memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Nah, jadi tiga-tiganya itu saya mencoba untuk melakukan secara seimbang. Seimbang itu bukan berarti 30%, 30%, 30% ya. Seimbang artinya ketiga-tiganya itu untuk kita lakukan secara seimbang. Mari kita breakdown satu persatu. Waduh. Kalau bicara mengenai pengajaran, Prof mengajar di S1, S2, S3 atau lebih heavy di S3 atau bagaimana? Oke, saya mengajar di S1, S2, S3. Semuanya dihajar ya. Wah. Tapi mungkin setelah mungkin kalau kita bilang 10 tahun terakhir ini lebih banyak beban saya di pasca sarjana S2, S3. Ya, S1 sesuai masih S1 sedikit lah. Lalu dari segi penelitian apakah mungkin Prof masih mengejar grant untuk kemudian bisa publikasi di jurnal apa begitu, atau memang lebih pada membantu mahasiswa saja dalam rangka penelitian mungkin? Oh enggak, harus dong. Jadi kita harus mengejar grant, karena tanpa adanya grant itu ya kita tidak bisa melakukan tidak langsung melakukan kegiatan maupun melakukan publikasi. Khususnya adalah kalau kita bicara kita seminar internasional, mengunjungi kolega dosen di luar gitu ya. Itu kan harus tetap dilakukan, termasuk juga technological services atau pengabdian pada masyarakat. Kurang lebih apa saja grant yang mungkin Prof kejar atau telah diraih selama ini? Mungkin bisa di-share kepada para pendengar podcast kita? Ya, jadi kalau grant mungkin saya mencoba untuk tadi mengatur balancing. Jadi melakukan grant itu tidak terlalu yang besar-besar sekali. Dan kalau Anda kata ada 1-2 yang besar, saya sebagai member, bukan sebagai PI. Gitu. Itu yang biasanya saya lakukan. Dia sekedar menurut saya adalah enough untuk mensupport activity untuk menghasilkan produk. Ya. Karena biasanya kalau jadi PI repot di administrasi juga ya, Prof. Oh, tentu itu. Ya. Sekarang bagaimana dengan pengabdian masyarakat? Apa ada organisasi atau ada aktivitas yang Prof tekuni? Saya dengar Prof juga aktif di Dewan Guru Besar, menjadi terlibat dalam konteks mengurus komite juga misalnya. Nah, mungkin bisa di-share kepada kita semua. Silakan, Bro. Oh, oke, baik ya. Jadi kalau Anda kata kegiatan itu karena saya bergerak di bidang teknologi, maka tentunya aktivitasnya pengabdian pada masyarakat itu adalah technological services, atau mungkin lebih dikatakan sebagai project. Tapi project pun juga saya sangat selektif itu, dan selain itu juga ada social responsibility yang saya set up sendiri. Saya concern kepada human capital Indonesia. Oleh karena itu saya banyak berkegiatan di dalam menyusun standarisasi kompetensi SDM di bidang TIK atau yang disebut dengan SKKNI. Nah, saya ikut itu. Selain itu juga saya aktif di dalam suatu organisasi profesi yang bernama IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Di situ saya juga melalui lembaga itu saya juga bisa banyak berkenalan juga dengan teman-teman yang sebidang, seprofesi, dan selain itu mungkin saya lebih banyak membantu kegiatan-kegiatan di komunitas IT dan di Kementerian Perindustrian serta Kementerian Kominfo. Saya bayangkan Prof Eko dengan kemampuan seperti yang Prof katakan itu pasti dicari industri, ya, dunia swasta begitu. Apakah juga memberikan consulting kepada perusahaan misalnya? Ya, consulting saya berikan bukan sebagai individu, tapi sebagai part daripada services yang diberikan oleh UI melalui UKK Pusat Ilmu Komputer atau UKK yang lainnya juga kadang. Tapi yang utama melalui UKK tersebut, Pusilkom tadi, Pusat Ilmu Komputer. Jadi nggak dapat istilahnya tidak sendiri gitu, tetapi is one group. Karena dengan demikian maka saya juga bisa berbagi pengalaman tadi kepada konsultan-konsultan yang lebih muda daripada saya. Jadi sekarang saya nggak mau dibilang old, jadi saya katakan yang lebih muda dari saya. Tapi saya pikir itu satu attitude yang baik, Prof. Artinya tetap memakai nama UI ya kemanapun kita pergi. Ya. Karena ada juga teman-teman yang lebih memilih untuk menjadi solo runner, ya, main sendiri, ya. Jadi walaupun dia UI tapi dia lebih dikenal sebagai seorang
individual ya saat dia berhubungan dengan dunia Iya, swasta. karena saya harus menjaga keseimbangan. Jadi prinsip saya diberikan tridharma, ya saya menjaga keseimbangan. Setiap activity juga menjaga keseimbangan. Jadi keseimbangan itu yang penting. Dan satu hal yang selalu saya lakukan adalah saya tidak mau terlalu jauh dari core saya, terus yang core di bidang rekayasa perangkat lunak, maupun kalau di bidang IT ya yang masih related dengan IT governance, kemudian security dan sebagainya. Jadi nggak sampai yang aneh-aneh gitu. Prof, salah satu apakah itu godaan atau gangguan di kampus adalah jabatan struktural. Ya, kadang-kadang kita menolak, tapi juga kadang-kadang nggak ada orang lain. Nah, apakah situasi itu juga pernah terjadi pada Prof Eko? Mungkin kalau jabatan struktural ya, itu saya lebih ke arah mungkin didorong oleh teman-teman saja, bukan proaktif untuk meraihnya gitu ya. Jadi ya itulah. Jadi seringkali semuanya saya jalankan karena untuk memenuhi harapan teman-teman. Apakah pernah misalnya menempuh atau memiliki atau menyandang jabatan struktural di luar kampus begitu, terutama yang terkait dengan bidang yang Prof tekuni? Di luar kampus waktu itu di BPT, jadi pada waktu itu ada Dewan Research Nasional. Kebetulan saya selama 2 periode saya adalah anggota komite dari TIK, ICT, komputer di sana. Dan terakhir saya sebagai wakil ketua komite tersebut, komite IT, komite TIK. Kalau jadi ketua saya nggak mungkin bisa, karena ketua itu ex officio adalah kepala Balitbang Kementerian Kominfo. Jadi buat dosen buat saya paling tinggi ya jadi wakil. Prof Eko, jadi kalau kita bicara mengenai tridharma, demikian juga aktivitas kita di luar dan di dalam kampus, itu kan mirip siklus ya. Ya. Dengan kita aktif di penelitian, maka lalu kemudian memperkaya pengajaran. Ya. Dengan pengajaran yang baik, maka kita juga mendukung kualitas masyarakat pada akhirnya. Ya. Apakah Prof percaya pada siklus itu? Saya percaya sekali karena salah satu pengajaran yang saya berikan itu adalah di Magister Teknologi Informasi, di mana mereka itu mahasiswanya adalah mereka yang sudah berpengalaman, sudah bekerja. Dan mereka biasanya menanyakan, in reality apa yang diajarkan itu prakteknya seperti apa. Nah itu kalau Anda kata seorang dosen tangannya tidak pernah ikut ke dalam practical activity, itu sangat susah sekali untuk mengikuti hal tersebut. Okay. Jadi saya sangat terasa sekali bagaimana menginline-kan antara pengajaran tadi dengan pengabdian pada masyarakat atau mungkin technological services. Services. Jadi mahasiswa juga senang gitu. Malah kadang-kadang saya sampaikan ke mahasiswa saya, kalau mau tanya problem di kantor Anda silahkan sekarang mumpung argonya masih nol. Kalau tidak Anda harus bayar sama free ya, betul-betul. Iya. Baik para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, itulah tadi sekelumit hari-hari ya, seharian dari Prof Eko, terutama pada saat beliau mengeksersis tridharma, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Mari kita lihat vision, wisdom dari Prof Eko, tapi setelah ini ya. Ya, Prof Eko, konon katanya yang membedakan seorang ilmuwan dengan seorang praktisi adalah bahwa ilmuwan memiliki ruang bagi wisdom, bagi kebijakan. Jadi dia tidak hanya sekedar melakoni pekerjaannya, kegiatannya as usual, tapi as original. Ada selalu kebaruannya. Nah, tapi terus terang karena saya ini bukan orang IT ya, apakah dalam dunia IT yang Prof geluti, itu kemudian juga ada soal-soal wisdom itu? Atau jangan-jangan sepenuhnya mesin saja, sepenuhnya teknologi saja, tidak ada soal wisdom di situ? Bagaimana Prof Eko? Saya rasa di semua bidang, wisdom itu harus ada. Dan bagi yang sudah mendalami tentunya, wisdom itu akan terbentuk ketika mendalami filosofi daripada apa yang dipelajari tadi. Nah, ditekuni. Jadi ada filosofi, kemudian nanti akan muncul wisdom tadi. Ya, jadi kalau Anda kata kita lihat ambil di bidang, saya akan mencoba untuk melihat bidang yang spesifik di tempat saya ataupun bidang yang lebih luas ya. Kalau Anda kata di tempat yang secara spesifik begini,
Salah satu ketika kita masuk ke dalam bidang rekayasa perangkat lunak atau software engineering tadi, maka kita akan ketemu yang hakikatnya. Dan hakikat itu muncullah wisdom. Dan yang tadi itu saya sudah tuangkan di dalam 7 word of wisdom. 7 word of wisdom dalam bidang teknologi. Dalam bidang software engineering. Dalam bidang software Padahal engineering. kalau kita bicara mengenai Stephen Covey itu konteksnya lain ya. Ya, Gitu kalau Stephen Covey karakter development, ini untuk software development. Itu sudah. Ketika di situ tentunya ada suatu harapan. Harapan bahwa tidak hanya orang itu bisa membangun. Jadi saya ingin coba ada yang membedakan antara technician and engineer. Ya, di mana engineer itu tentunya lebih banyak tuntutan terhadap pengetahuan dan professionalism. Nah, salah satu sebenarnya yang menjadi cita-cita saya itu adalah tadi saya sudah singgung mengenai SCM, ada 5 bidang di mana software engineering itu sebetulnya sudah merupakan satu disiplin ilmu tersendiri. Mulai dari S1 sampai S2 sampai S3 itu sudah senternya pun di dunia sudah banyak. Software engineering sudah berumur 50 sebagai disiplin ilmu sudah 50 tahun lebih, dan saya ingin ke depan mudah-mudahan bisa memotori software professional software engineer, atau mungkin bahasa Indonesianya adalah insinyur perangkat lunak. Dan dunia keinsinyuran di sini kita kenal civil engineering, electronics, chemical dan sebagainya, kimia. Maka dunia ini adalah termasuk dunia yang emerging. Dan untuk itu tahun 2014 itu pemerintah sudah Indonesia sudah mengeluarkan undang-undang di tahun 2014 mengenai keinsinyuran, dan itu saya sampai dipraktekkan. Oleh karena itu sekarang pendidikan keinsinyuran ini muncul, terutama setelah adanya perubahan dari yang dulu pendidikan dulu insinyur, kemudian menjadi sarjana teknik. Nah, ini harus ada 1 tahun lagi program untuk masuk keinsinyuran. Jadi saya inginnya adalah dunia software itu adanya insinyur perangkat lunak yang profesional. Jadi tidak hanya sekedar bikin, ya, tetapi juga kompeten di dalam mengerjakan itu. Nah, tentunya saya nggak bisa hanya berkampanye, saya harus kasih contoh. Betul sekali. Ya, jadi kasih contoh walaupun saya sudah guru besar di tahun 2019. 2022 kemarin, saya ikut lagi yang namanya program insinyur di Fakultas Teknik. Ada program insinyur. Artinya menjadi mahasiswa S1 lagi? Enggak, program insinyur tuh pasca sarjana. Pasca sarjana, oke. Kalau KKNI-nya tuh 7, kalau magister 8, tapi dua-duanya itu kan di level pasca lah. Ya, kayak spesialis 1, spesialis 2 di kedokteran gitu ya. Nah, saya ikut lagi. Dengan demikian alhamdulillah sudah lulus, sudah dapat ijazah UI lagi. Sebagai insinyur sekarang. Sebagai insinyur. Jadi dulu sudah insinyur tapi sistem lama, sekarang sistem baru sudah jadi insinyur lagi. Harapan saya adalah untuk memberikan contoh bahwa ke depan software engineering itu adalah profesi keinsinyuran yang patut untuk ditekuni oleh generasi-generasi mendatang. Prof, tadi dikatakan bahwa bicara mengenai perangkat lunak ya, itu kita ketahui sebagai otaknya dari komputer. Kami sebagai orang luar ini berpikir, apa memang ada filosofi dari perangkat lunak? Bukankah itu alat biasa? Apakah misalnya dalam rangka membuat perangkat lunak itu ada satu hal yang, contoh misalnya begini, boleh nggak kita berbuat salah ketika kita membuat perangkat lunak? Atau apakah boleh kita melakukan yang namanya uji coba salah? Atau bahwa memang dalam hal membuat perangkat lunak itu sudah ada satu excellence yang sudah bisa dipastikan akan tercapai, atau bagaimana, Pak? Iya, jadi kalau andai kata kita lihat bikin perangkat lunak itu kan adalah programming sebenarnya. Basicnya adalah small scale-nya adalah digital and then programming. Programming. Nah, kemudian kalau andai kata setelah kita bikin ini skala makin besar. Kayak kita bikin rumah kecil sampai dengan gedung pencakar langit. Itu kan perlu ilmu pengetahuan yang berbeda, gitu ya. Nah, kemudian di situ bahwa software itu harus menjaga agar supaya tidak terjadinya failures, artinya
gagal beroperasi setelah sekian lama. Dan satunya lagi tidak boleh ditanam software-software yang sifatnya kayak virus gitu. Atau pengintai. Gitu. Nah, di situ kan berarti orang membuat software itu perlu professionalism and then perlu ethics. Tanpa keduanya ini nggak bisa. Disitulah yang sangat ditekankan sebagai seorang software engineer tadi. Nah, dia harus itu sudah banyak sekali teknik-tekniknya, termasuk estimasi biaya, termasuk bagaimana menghitung menguji agar supaya kesalahan itu sekecil-kecilnya. Ya, tetapi kalau andai dikatakan apakah ada software yang zero defect, zero error, itu tidak ada. Tidak ada dalam artian kata gini, kita masih ingat pelajaran limit. Ya, kalau andai kata dia sampai suatu titik udah diuji, tidak dijumpakan kesalahan, baru itulah yang disebut dengan software itu dirilis. Jadi ada suatu batas dan itu toleransinya sangat kecil sekali. Kenapa hal itu perlu diperhatikan? Karena bikin software itu adalah merupakan produk manusia berpikir. Nah, manusia berpikir as human being nggak mungkin nggak ada salah dong. Pasti ada sedikit salah, tetapi salah itu harus dikejar, harus diupayakan agar melalui teknik yang namanya software testing, software verification, semua yang dirampaikan sehingga software tersebut aman untuk di-launch. Apalagi untuk software-software yang sangat mission critical. Untuk space shuttle segala macam itu proses untuk melakukan itu mungkin kalau andai kata kita bicara kesalahannya 0,00 sekian gitulah. Saya baru tahu bahwa dalam dunia ini pun juga ada konteks etik ya. Itu kira-kira gimana contoh dari pelanggaran etik di bidang ini, Prof? Ya, jadi sebenarnya ada beberapa contoh ya. Misalnya pelanggaran etik kalau Anda kata udah masuk ke geopolitik, kita pernah dengarkan ada satu perangkat yang dimana softwarenya itu ditaruh di dalamnya sebagai pengintai. CCTV kita pernah dengarkan ya, ada CCTV sebagai pengintai, router juga sebagai pengintai, dia masukkan. Itu adalah kalau Anda kata tidak ada ethics. Dan kita bisa bayangkan kalau kita membangun software misalnya untuk traffic control dan kita nggak punya ethics di situ, mungkin ya udah sekedar jadi jalan sudah pakai aja. Ternyata terjadi tabrakan karena tahu-tahu ada salah di dalam programming, dua jalan sama-sama dibuat hijau pada suatu kondisi tertentu. Crash terjadi, timbul korban jiwa. Disitulah pentingnya kita memikirkan keselamatan atau yang disebut dengan software safety. Jadi ada ilmunya itu, ada software safety, ada kemudian kita bicara mengenai keandalan dan sebagainya. Prof, sebagai seorang guru besar juga sudah waktunya kita tidak hanya berpikir di bidang ilmu masing-masing, tapi juga mulai berpikir tentang kehidupan. Kira-kira Prof punya cara pandang apa ya tentang melihat diri, melihat masyarakat dan melihat proyeksi ke depan kita sebagai masyarakat? Ini ada satu yang sangat perlu kita perhatikan sekali. Itu adalah perkembangan dari artificial intelligence. Ya, karena kalau andai kata saya sebagai orang software itu mengatakan bahwa artificial intelligence adalah merupakan sebuah teknik yang advance untuk kita membangun perangkat lunak. Karena akhirnya kan at the end of the day bentuknya adalah perangkat lunak juga gitu kan. Tetapi di dalam membangun AI tadi karena dia data sekarang itu bisa besar dan komputasi bisa semakin tinggi sehingga kita bisa mengajarkan. Nah, ke depan independensi terhadap sistem-sistem yang berbasis kepada AI ini makin tinggi. Nah, oleh karena itu kami pernah juga bicarakan di dalam strategi nasional, kebetulan di strategi nasional mengenai AI, Stranas AI, saya di komisi etik di situ, di dalam etika, kita selalu bicarakan bahwa yang untuk Indonesia itu kita tidak akan masuk kepada apa yang digambarkan di film-film Hollywood. Manusia dikontrol oleh robot-robot. Nah, itu yang harus kita hindarkan. Tetapi robot tersebut baik bentuknya software ataupun ditaruh di dalam hardware, robot yang kelihatan, bahkan dipercantik di Jepang gitu ya. Nah, itu semua kita harus tetap memperlakukan bahwa manusia harkatnya tetap lebih tinggi dari peralatan itu semua. Jadi itu adalah
alat untuk manusia survive di dunia, termasuk seperti kita punya mobil, punya itu is a tools gitu. Konon katanya dalam dunia pendidikan pun juga sudah mulai terganggu ya oleh AI ini ya, Prof. Iya, jadi dalam dunia AI saya tuh belajar AI mungkin pada waktu mungkin udah berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi pada waktu itu perkembangannya tidak sedahsyat yang sekarang dan dulu tidak pernah dibayangkan akan berkembang sampai seperti sekarang ya. Jadi sudah mempengaruhi karena dengan revolusi industri keempat semuanya connected. Jadi data yang tersebar di dalam internet itu dan masyarakat itu dapat terakses dan kemudian data-data tadi itu yang terakses tersebar segala macam itu bisa diakses dengan karena semuanya itu sudah terinterkoneksi melalui jaringan internet. Nah, jadi akhirnya data dalam jumlah besar itu bisa ambil untuk melatih komputer. Ya, jadi kayak anak-anak kecil, ini gambar apa? Ini hidung, kasih gambar lagi bentuknya lain. Ini hidung, dikasih label gitu. Terus kemudian di komputer dikasih tahu gitu kalau gambar gini, sehingga nanti dia akan bisa mengenali. Jadi komputer bisa mengenali ini apa segala macam sampai ke sana. Nah, ini dia yang akhirnya ke dalam dunia pendidikan yang seperti kita kemarin dengar beberapa yang sakit lagi happening yaitu mengenai chat GPT. Nah, ini itu merupakan tantangan tersendiri buat dunia pendidikan untuk memikirkan bagaimana teknologi ini bisa useful, tetapi cara lama mungkin perlu berubah. Prof, sebagai seorang ahli insinyur senior, apa pesan-pesan Prof Eko kepada para insinyur muda yang sekarang sedang menempuh pendidikan di UI maupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya? Silakan, Prof. Ya, mungkin yang paling penting di situ adalah saya selalu pakai angka 3 ya. Tiga hal gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah kita perlu bekerja itu continuous. Nah, jadi tidak miring, tidak seksak terlalu jauh. Jadi kita punya satu target, and then kita continuous, kita lakukan di situ, dan kita jalankan bit by bit gitu ya, bit by bit. Dan yang tentunya adalah kita tentu yang terakhir adalah doa tentunya. Oh, masih menyisakan soal iman ya, Prof Eko ya? Harus kita. Jadi walaupun Anda seorang yang amat logis, tapi untuk urusan iman juga tetap tersedia ruang ya, Prof ya? Harus ada jadi suatu keseimbangan. Keseimbangan antara logika yang sering kita pakai di dalam dunia software engineering itu kan semuanya basicnya adalah computational logic gitu ya. Jadi dari logika tadi kita juga perlu bahwa kita adalah manusia gitu ya. Prof Eko, senang sekali bisa diskusi dengan Anda, dan saya yakin bahwa para pendengar podcast kita tentu juga mendapatkan hal-hal yang baru, menarik dan inspiring. Demikian para pecinta podcast Dewan Guru Besar UI, obrolan saya bersama dengan Prof Eko Budiarjo. Seru ya, asik ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa pada podcast berikutnya juga akan ada tamu-tamu berikutnya, tamu-tamu yang lain yang juga tidak kalah mengasihkan. Semoga Anda yang mendengar obrolan kami tersebut itu terinspirasi dan bersedia untuk kemudian fokus bit by bit dan tetap menyisakan ruang untuk doa dalam rangka mengejar karirmu, entah sebagai seorang insinyur atau yang lain. Sampai jumpa dan kita ketemu pada podcast seri berikutnya. Bye-bye.